Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi trigonometri. Kali ini telah tentang aturan sinus. Terkait dengan aturan sinus itu adalah segitiga. Ini misalkan segitiganya A, B, C. Sisi di depan sudut A, ini depannya, itu namanya sisi A kecil. Kemudian sisi depan sudut B namanya B kecil. Sisi di depan sudut C, C kecil. Aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, ini adalah aturan sinus. Nah, selain itu juga ini ada aturan segitiga, yaitu sudut A ketika ditambah dengan sudut B tambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, dua ini biasanya yang sering diterapkan dalam aturan sinus. Jadi yang ini sama ini. Kita bahas soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC. Kita buat aja untuk lebih mudah. A 9, berarti sini 9. Sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat. Maka B sini berapa? Nah, kalau sudut C berapa? Kalau misalkan mencari sudut C, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, itu kan 180 derajat. 60 ditambah 45. Nah, berarti sudut C ini 105 ya. 180 dikurangi 105, 75. Tapi kita tidak mencari sudut C, tapi kita mencari panjang AB atau AC atau sisi B kecil. Aturan sinusnya B per sin B sama dengan A per sin A. B nya dicari, sin B nya adalah sin 45. Nah, berarti rumus sudut istimewa itu harus hafal ya. Sin 45 itu berapa? A per sin A. Sin 60 juga berapa? Ini setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Kemudian juga harus bisa mengoperasikan ini. Caranya bagaimana? Nah, kalau seperti ini setengah akar 2 berarti saya pindah ke ruas kanan menjadi dikali 9 sini. Jadi B sama dengan 9 dikali setengah akar 2 setengah akar 3. Setengahnya saya sederhanakan. Nah, tinggal ada begini. Ada akar 3 di bawah. Nah, ini caranya kita rasionalkan. Karena per akar 3 di pilihan jawaban tidak ada, maka kita rasionalkan, yaitu dikali akar 3 per akar 3. Jadinya 9 tetap. Akar 2 kali akar 3 itu akar 2 kali 3, 6. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Lalu kita sederhanakan. 9 bagi 3, 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, yang C 3 akar 6. Soal berikutnya, segitiga PGR, sisi P sama ini. Cara mengerjakannya kita gambar dulu. PGR, sisi P berarti di sini 9, sudut P 120 derajat. Nah, begini. Sudut Q 45. Maka panjang sisi Q sini berapa? Aturannya sama, berarti Q per sin Q sama dengan P kecil per sin P. Q nya dicari, per sin Q berarti sin 45 derajat. P nya itu 9 ini per sin 120 derajat. Ya, harus tahu sin 120 derajat itu kuadran 2, berarti harus tahu kuadran-kuadran juga ya. Ada di video saya yang lain. Sama dengan sin 180 dikurangi 60. Nah, begini.
sama dengan sin 60 derajat. Ini aturan kuadran 2. Detailnya ada di video yang lain. Kalau sin kuadran 2 positif, sin 60 itu setengah akar 3. Q per setengah akar 2 sama dengan 9 per setengah akar 3. Ini sama dengan yang tadi ya. Angkanya juga 9 sama dengan yang tadi. Hasilnya adalah 3 akar 6. Berarti Q sama dengan 3 akar 6. Kalau disedangkan begini boleh juga. Ini sama dengan soal nomor 1 atau soal sebelumnya. 3 akar 6 yang A. Nah, meskipun bedanya di sini sin 120. Tapi sin 120 itu nilainya sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Soal berikutnya, pada segitiga RST diketahui ST, kita gambar dulu segitiga RST. ST 4, ST sini 4 cm, sudut R 30 derajat, sudut T 105, panjang sisi RT berapa? RT di sini tanyakan, atau S kecil. Nah, kalau kita menerapkan aturan sinus, berarti kita harus mencari sudut ini, karena kita nggak tahu sudut ini berapa. Kita cari dulu. Sama dengan aturan yang segitiga tadi, yang awal ini A tambah B tambah C itu 180 derajat. Nah, maka ini sekarang digunakan sudut R ditambah sudut S ditambah sudut T 180 derajat. Sudut R nya itu 30, sudut S nya kita cari, sudut T nya 105. 30 tambah 105 itu 135. Sudut S sama dengan kurangi 135, 45 derajat. Sudut S nya 45 derajat. Nah, kita bisa menggunakan S per sin S sama dengan R per sin R. Nah, S nya kita cari, atau sudut RT sin S berarti sin 45 sama dengan R nya itu 4 sin 30. Sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, begini. Bisa ini, kalau ini setengah akar 2 kan taruh sana juga bisa. Atau misalkan bingung, ya dari sini S sama dengan 4 dikali setengah akar 2 dibagi setengah. Nah, baru setengahnya dicoret. Nah, ini kan langsung saya coret. Jadi jawabannya adalah 4 akar 2. Kalau di sini juga akar 2 nya ke sana, berarti S sama dengan 4 akar 2. Atau RT 4 akar 2 cm. Jawaban yang D. Oke. Berikutnya, pada segitiga ABC diketahui C, kita gambar juga A, B, C. Sudut C 105, sudut A 30. Oh iya, meskipun ini sudutnya seharusnya gambarnya itu lebih luas ya, lebih lebar 105 itu. Lebih dari 90, berarti ke sini seharusnya. Tapi kita gambar ilustrasi hanya seperti ini boleh. Hanya ilustrasi. BC 4. Panjang AC berapa? Ininya sama kayak tadi ya, ini sudut A ditambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat, 30 tambah sudut B tambah 105 sama dengan 180 derajat. Oh, sama ini ya, tambah 135, berarti sudut B sama dengan 45 derajat. Oh, sama dengan yang ini tadi. Nah, berarti B nya atau AC itu sama ini tadi, yaitu 4 akar 2. Ini ketemunya 4 akar 2. Sama ya. Ini juga 30, 45, ini 4. 30, 45, ini 4. Berarti ini 4 akar 2. Langkahnya sama. Menggunakan B per sin B sama dengan A per sin A.
B nya dicari, sin B nya itu sin 45, A nya itu 4 per sin 30. Nah sama dengan yang tadi, B per setengah akar 2, 4 per setengah. Nah dicoret ini tadi ke sana, 4 akar 2. Nih sama, meskipun huruf-hurufnya berbeda. Oke. Soal berikutnya, pada segitiga BC jika diketahui A nya sama, ini kita gambar juga. A, B, C. A nya 8 berarti sisi BC. B 4 akar 2 berarti sisi AC ini 4 akar 2. Sudut A 45, maka sudut B berapa? Oh ini dicari. Berarti kita menggunakan B per sin B sama dengan A per sin A. B nya itu 4 akar 2 per sin B dicari, A nya 8 per sin A sin 45 derajat. Nah begini, 4 akar 2 per sin B dicari ya, 8 per setengah akar 2 itu sin 45. Kita kalikan ke sana, 8 dikali sin B, 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Ini kali sana ya, kemudian ini kali sana. Ini saya tulis di sini, yang 4 akar 2 kali setengah akar saya tulis di sini. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Nah, akar 4 dibagi 2, 1. Oke. Jadi yang tersisa 8 sin B sama dengan 4. Nah, ini ya. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 4. Ini 4. Ya. Akar 4 maksud saya. Akar 4 itu sama dengan 2 dikali setengah. Nah, 1. Jadi ini 1. Sisanya adalah 4. Sin B sama dengan 4 per 8 setengah. Nah, sin B sama dengan setengah. Pertanyaan sudut B. Sin B sama dengan sin 30 derajat. B sama dengan 30 derajat. Nah, setengah itu sin 30, ada juga hasilnya sih sin 50. Tapi pilihannya di sini tidak ada. Jadi yang menghasilkan setengah itu sin 30 sama sin 150. Nah, tapi di pilihan hanya ada 30 derajat. Oke, selanjutnya ditentukan segitiga ABC dengan panjang, kita gambar dulu. A, B, C, BC 3, AC 4, sin A setengah. Sin A sama dengan setengah, oke. Cos B, oke. Kita mencari aturan sin juga, pakai aturan juga. 4 per sin B sama dengan 3 per sin A. Jadi A per sin A, saya langsung ini B, ini A. Tiga per sin A nya adalah setengah. Ini nilai sin A setengah. Kita kalikan silang, sin B kali 3, 3 sin B, 4 dikali setengah. 4 kali setengah itu 2, berarti sin B sama dengan 2. 3 sin B. Sin B sama dengan 2 per 3. Nah, kalau sudah begini, bagaimana mencari cos kan? Kita menggunakan aturan ini, segitiga siku-siku. Jadi ini perbandingan trigonometri, ada di video saya yang lain tentang perbandingan trigonometri atau trigonometri yang kaitannya dengan segitiga siku-siku. Katakan ini B, ini sin demi, ini depan bermiring. Nah, ini depannya berarti 2, miringnya yang ini 3. Berarti ini berapa? Kita cari. 3 kuadrat pakai Pitagoras ya, Y kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi yang miring kuadrat itu, yang lainnya ini dikuadratkan lalu ditambah 9. Nah, 9 kurang 4, 5. Berarti Y sama dengan akar 5. Ini sama dengan akar 5. Nah, setelah itu gimana? Cos itu sami, kosami. Jadi samping per miring. Sampingnya itu ini akar 5, miringnya adalah 3.
akar 5 per 3. Kalau ditulis 1/3 akar 5 juga boleh. Nah, sama saja. Akar 5 per 3 itu ya 1/3, karena nggak ada angkanya, ini 1. 1/3 akar 5. Oke. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini 45, ini 60. Pertanyaan adalah BC dibanding AC. BC berarti ini A, dibanding AC berarti B. Nah, kita menggunakan aturan sinus juga. A per sin A sama dengan B per sin B. Berarti kalau kita tukar silang ini ya, kalikan silang sih hasilnya, tapi saya tukar silang begini, berarti A per sin A per B ya, sama dengan sin A per sin B. Berarti A per B. Sin A itu berarti sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Saya langsung. Sin B setengah akar 3. Nah, begini. Oke. Keduanya saya kuadratkan ini. Atas kuadrat, bawahnya saya kuadratkan. A per B itu sama dengan 2/3. Atas saya kuadratkan, bawah juga saya kuadratkan. Akar 2 kuadrat itu 2, akar 3 kuadrat itu, oh maaf, perbandingan ya, tidak boleh dikuadratkan. Nah, saya tulis ulang, setengah akar 2 setengah akar 3, tidak boleh dikuadratkan, berarti akar 2 akar 3. A itu BC, jadi BC dibanding AC itu sama dengan akar 2 dibanding akar 3. Akar 2 dibanding akar 3. Ini jawabannya adalah akar 2 dibanding akar 3. Mohon maaf tadi tidak boleh dikuadratkan. Oke, sama kayak misalkan perbandingannya 1 dibanding 4 misalkan. Kalau dikuadratkan kan menjadi 1 dibanding 16. Jadi salah kalau dikuadratkan. Oke ya, yang benar yang begini. Biarkan apa adanya kalau perbandingan. Akar 2 dibanding akar 3. Yang boleh hanya dibagi atau dikali. Misalkan perbandingannya adalah 15 dibanding 20. Nah, ini boleh dibagi 5 bagi 5, sehingga 3/4 perbandingannya. Jadi 15 per 20 itu sama dengan 3/4. Sama. Oke, selanjutnya diketahui segitiga PQR, kita gambar PQR. PR nya itu 3, QR 3 akar 6/2. Sudut P 60 derajat. Sudut R nya berapa? Nah, berarti kita mencari ini dulu ya, sudut Q. Nah, berarti Q per sin Q sama dengan P per sin P. Q-nya ada ya, 3 per sin Q. Kita cari sin Q. P nya itu ini 3 akar 6/2 per sin P nya sin 60 derajat. Berarti ini saya kalikan ke sana, berarti 3 akar 6/2 dikali sin Q itu sama dengan yang ini, 3 dikali sin 60 itu setengah akar 3 sin 60. Nah, baru sin Q 3/2 akar 3 per ini ya, ini 3 akar 2 per 3/2 akar 3 per yang ini 3/2 akar 6. Nah, kalau gini keduanya dikali 2 boleh, ini kali 2, ini kali 2 ya. Sama dengan dikali 1. Tidak mempengaruhi nilainya. Ini kali ini berarti ini masih 3 akar 3, yang ini masih 3 akar 6. Kemudian saya sederhanakan, tinggal akar 3 per akar 6. Kemudian saya rasionalkan, atau saya bagi, saya sederhanakan ya, dibagi menjadi, kan seperti ini hasilnya, 3/6 setengah, berarti sama dengan akar 1/2. Saya lanjutkan sebelah sini, jadi sin Q
sama dengan akar 1/2 atau akar 1/akar 2. Akar 1 itu 1, akar 2 itu kita kalikan akar 2/akar 2. Rasionalkan penyebut ini ya. Akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti 1/2 akar 2. Nah, berarti sin Q itu sama dengan sin 45 derajat, karena setengah akar 2 itu sin 45 derajat. Berarti ini 45 derajat. Nah, berarti R-nya berapa? Nah, berarti sudut P tambah sudut Q tambah sudut R itu 180 derajat 60 45. Nah, ini 105 ya. Ditambah ya. Tambah sudut R. Berarti sudut R 180 kurang 105 itu 75 derajat. Nah, ini dia 75 derajat. Lagi satu segitiga ABC. A, B, C. Sudut A 45, AC-nya itu 2, BC-nya 2 akar 2. Nah, nilai cos sudut B, cos sudut B. Ini ya. Berarti tetap kita menggunakan aturan sin A per sin A sama dengan B per sin B, meskipun yang ditanyakan cos. Jadi tidak menggunakan aturan cos meskipun yang ditanyakan cos. Kenapa? Karena kalau yang diketahui satu paket, karena aturannya A per sin A, nah satu paket ini diketahui atau yang paket ini diketahui atau yang ini diketahui, itu berarti menggunakan aturan sin. Kalau yang ini diketahui, yang A sama per sin A ini diketahui satu paket, diketahui lengkap. A nya itu 2 akar 2, sin A nya itu sin 45. Dan ini diketahui, berarti menggunakan aturan sin. Kalau nggak diketahui, salah satunya tidak diketahui, berarti menggunakan aturan cos. B berarti 2 per sin B. Sin 45 itu setengah akar 2 ya, 2 akar 2. Nah, kalau misalkan disederhanakan begini bisa. Ini dengan ini boleh bagi jadi 1. 2 dengan ini juga 1. Jadi yang boleh itu atas bawah, atas sama atas. Nih, atas sama atas sama atas bawah. Yang nggak boleh itu nyilang. Kalau nyilang itu dikalikan. Jadi ini 1, berarti sin B sama dengan setengah juga kali 1. Ini masih 1, ini juga 1, sama dengan setengah. Sin B setengah, pertanyaan adalah cos B. Nah, sama menggunakan yang tadi itu segitiga siku-siku. Sin demi depan miring, depannya adalah 1, miringnya 2. Di sini berapa kita cari. Misalkan Y sama aturannya dengan yang tadi, 4 kurangi 1 3. Berarti Y sama dengan akar 3. Ini akar 3. Nah, pertanyaan adalah cos sami samping miring. Jadi cos B samping miring akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Nih, diketahui segitiga PQR QR 6, akar 6, PR akar 2, sudut B 60. Pertanyaan adalah PQ, panjang PQ. Nah, ini kita menggunakan yang diketahui, berarti kita mencari ini dulu. Yang menggunakan aturan sin ya, ini P nya ada per sin P sama dengan adanya Q per sin Q. Satu paket ini sudut P sama panjang sisi P diketahui, maka menggunakan aturan sin akar 6 per sin 60 akar 2 per sin Q. Akar 6 sin 60 itu setengah akar 3. Nah, kita
Saya kalikan akar 6 dikali sin Q akar 2 dikali setengah akar 3. Nah, akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Ini berarti setengah akar 6. Akar 6 nya pindah ruas, sin Q sama dengan setengah. Sin Q nya setengah. Berarti sudut Q nya berapa? Sudut Q atau sebelum ini ya, sin Q sama dengan sin, setengah itu sin 30 derajat. Berarti sudut Q 30 derajat, ini 30. 60 30. Nah, sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu 180. Sudut P 60 30. Sudut R, kita cari sudut R, ini 90 ya. 180 kurangi 90, 90. Pertanyaan adalah panjang PQ. Ini 90 derajat. Nah, berarti bisa menggunakan Pythagoras, bisa menggunakan aturan sin. Nah, kalau aturan sin berarti R per sin R sama dengan, katakan yang kita pakai yang Q, R nya dicari atau PQ yang dicari situ, per sin 90 ya. Q nya itu akar 2 per sin 30. PQ per 1 setengah. Nah, begini. Nah, ini per 1 kan PQ hasilnya. Berarti PQ ini dikali 2 per 2 dikali 2 per 2 kali 1 hasilnya. Ya, berarti yang atas itu 2 akar 2, yang bawah itu setengah kali 2 itu 1. Hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi PQ 2 akar 2. Jadi agak panjang ini langkahnya. Mencari sudut Q dulu, ketemu, kemudian sudut R ketemu, baru mencari PQ. Ketemunya 2 akar 2. Terakhir ini sin D. Kita mencari nilai dari sin D. Diketahui ini 30, 45, 60. Ini 2, 4. Nah, kita mencari panjang yang ini, BC, berarti A kecil. A per sin A sama dengan B per sin B. A nya dicari, sin A sin 30 itu setengah, saya langsung begini. Sin B sin 45 berarti setengah akar 2. Setengahnya saya coret, saya sederhanakan. Berarti A sama dengan 2 per akar 2 A. Sin D, nah dari sini berarti D per sin D. Ini juga D ya, jadi kalau sudut dari sini ini juga D. Nah, D per sin D sama dengan, kita menggunakan C itu juga C per sin C. D nya tadi ini sama dengan D ini, 2 per akar 2 per sin D yang dicari. C nya itu 4. Sin C sin 60 setengah akar 3. Saya kalikan, berarti ini 4 sin D setengah akar 3 ini dikali 2 per akar 2. Ini saya sederhanakan, tinggal akar 3 per akar 2. Akar 3 per akar 2 saya rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Nah, begini. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4 atau 2. Berarti sin D yang atas itu akar 6 ya. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6 per 2. Kemudian 4 nya pindah ke sini jadinya 4. Jadi 1/8 akar 6. Ini. Oke, itu sin D. Pertanyaan adalah sin D. Oh, masih ada satu lagi. Oh, masih ada lagi. Ada 2 lagi ya. ABC
A nya itu 4, B nya 6, sudut B 45, kosinus sudut A sama dengan yang tadi. Ini caranya ya A per sin A nya itu 4, sin A nya itu dicari, B nya 6, sin B sin 45 itu setengah akar 2. Berarti kita kalikan ke sana, 6 sin A. Ini 4 dikali setengah akar 2. Ini 2, berarti 2 akar 2 ya yang atas. Sin A sama dengan 2 akar 2 per 6. Ini sin A. Pertanyaan adalah cos A. Berarti ini sin demi depan per miring. Depannya ini A ya, ini depan. Miringnya adalah 6. Sama dengan yang tadi, kita mencari yang Y. 6 dari sini aja, dari 6 ya. Kalau saya ngajarinya dari 6, Y kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat 36. 2 kuadrat itu 4, akar 2 kuadrat itu 2. Jadi ini 8. Berarti 36 dikurangi 8 sama dengan Y kuadrat. Berarti ini 28. Berarti Y sama dengan akar 28. Akar 28 itu 4 kali 7. Akar 4 kali 7. Akar 4 itu 2. Akar 7 tetap akar 7. Nah, Y nya itu sama dengan 2 akar 7. Yang ditanya adalah cos A. Cos sami, sampingnya 2 akar 7, miringnya adalah 6. Kalau kita sederhanakan menjadi sepertiga akar 7. Bagi 2, 1, ini 3. Sepertiga akar 7 yang E. Oke, soal yang terakhir ini A, B, C. Sudut sisi A 3 akar 2, sisi B 6, sudut A 30 derajat. Tan sudut B. Jari tangannya ya, tapi sama ini. Kalau satu paket diketahui pakai menggunakan aturan sin A per sin A sama dengan B per sin B. A nya itu 3 akar 2 per sin A sin 30 itu setengah, sama dengan B nya itu 6. Sin B kita cari, dikalikan, berarti 3 akar 2 kali sin B ya. Sana 6 kali setengah. 6 kali setengah itu 3 atau 6 bagi 2. Setengah kali 6 di sini. Berarti sin B sama dengan 3 per 3 akar 2. Sama dengan 1 per, ini 1 ya berarti 1 per akar 2. Sin demi depan miring. Kita menggunakan segitiga siku-siku. Ini B, depannya itu 1, miringnya akar 2. Sin demi. Oke, kita mencari yang Y ini sama ya. 2 kurangi 1 itu 1. Nah, berarti Y sama dengan akar 1. 1 Y nya sama dengan 1. Pertanyaan adalah tangan B. Tandesa depan samping. Tandesa depan per samping. Berarti 1 per 1. Hasilnya adalah 1. Demikian pembahasan soal materi aturan sinus pada trigonometri. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.